Menumbuhkan jiwa kewirausahaan oleh Yusef Abdul Mukid, MPD, Ketua Yayasan Nurul Amin Garut. Siapa yang pernah dengar atau tahu tentang entrepreneur atau pengusaha? Siapa yang mau menjadi entrepreneur atau pengusaha? Apa artinya? Apa contohnya? Daftarkan. Apakah mereka termasuk seorang entrepreneur? Apakah mereka termasuk seorang entrepreneur? Mereka semua berusaha juga. Mereka semua berdagang juga. Ini, mereka semua punya tempat juga. Mereka semua punya toko juga. Apakah entrepreneur sama dengan berdagang? Entrepreneur tidak sekedar berdagang, berjualan. Entrepreneur sejati menambah nilai dari suatu barang. Apakah ini? Apakah ini? Entrepreneur sejati menambah nilai dari suatu barang. Apakah ini? Jika isinya habis diminum, ya. Entrepreneur sejati menambah nilai dari suatu barang, dari suatu yang tidak berharga menjadi berharga, bernilai. Dengan melakukan inovasi produk, pengertian wirausaha. Wirausahawan adalah seseorang yang mempunyai kemampuan melihat dan menilai peluang, memanage sumber daya yang dibutuhkan serta mengambil tindakan yang tepat guna memastikan sukses secara berkelanjutan. Kewirausahaan pada hakikatnya adalah sifat, ciri dan watak seseorang yang memiliki kemauan dalam mewujudkan gagasan inovatif ke dalam dunia nyata secara kreatif. Menurut Peggy dan Charles 1999, entrepreneur atau kewirausahaan harus memiliki 4 unsur pokok. 1. Kemampuan, IQ dan skill. Membaca peluang. Euro berinovasi. Euro mengelola. Persen menjual. 2. Keberanian, EQ dan mental. 6. Mengatasi ketakutan. 6. Mengendalikan resiko. Euro keluar dari zona kenyamanan. 3. Keteguhan hati, motivasi diri. Persistence, ulet pantang menyerah. Determinasi, teguh dalam keyakinannya. Kekuatan akan pikiran, power of mind, bahwa Anda juga bisa. 4. Kreativitas, mencari peluang, experiences. Bisakah kewirausahaan diajarkan? Beberapa puluh tahun yang lalu tidak bisa. Sekarang bisa, dengan adanya transformasi KEWIRUSAHAN yang telah berkembang. Penanaman sikap dan perilaku. Membuka bisnis kemudian akan membuat siswa menjadi seorang wirausaha berbakat. Kelemahan BERWIRUSHAN. Pendapatan tidak pasti dan resiko. Kualitas hidup MSH rendah, SD usahanya berhasil sebelumnya HRS berhemat. Pandangan sebagian besar masyarakat menginginkan anaknya sekolah tinggi. Setelah lulus perguruan TTINGGI akan bekerja menjadi PNS. Untuk apa sekolah tinggi jika hanya mau menjadi pedagang? Rata-rata lupa bahwa sebagian masyarakat Indonesia beragama Islam dan ajaran Nabi Muhammad SAW, bahwa pekerjaan garis bawah yang baik adalah jual beli berdagang. KERAKTERISTIK wirausaha. 1. Percaya diri. 2. Berorientasi pada tugas dan hasil. 3. Keberanian mengambil resiko. 4. Kepemimpinan. 5. Keorisinilan. 6. Berorientasi ke masa depan. Percaya diri. Watak. Keyakinan. Ketidaktergantungan.
individualistis, dan optimisme, berorientasi pada tugas dan hasil. Watak, kebutuhan untuk berprestasi, berorientasi laba, ketekunan dan ketabahan, tekad kerja keras, mempunyai dorongan kuat, energetik dan inisiatif. Pengambilan resiko, watak, kemampuan untuk mengambil resiko yang wajar dan suka tantangan. Kepemimpinan, watak, perilaku sebagai pemimpin, bergaul dengan orang lain, menanggapi saran-saran dan kritik. KEORISINILAN. Watak, inovatif dan kreatif serta fleksibel, berorientasi ke masa depan. Watak, pandangan ke depan, perspektif, menumbuhkan jiwa wirausaha. 1. Komitmen pribadi. 2. Lingkungan dan pergaulan yang kondusif. 3. Pendidikan dan pelatihan. 4. Keadaan terpaksa. 5. Proses berkelanjutan, menumbuhkan mental wirausaha, melalui komitmen pribadi. Jiwa wirausaha ditandai dengan adanya komitmen pribadi untuk dapat mandiri, mencapai sesuatu yang diinginkan, menghindari ketergantungan pada orang lain, agar lebih produktif dan untuk memaksimalkan potensi diri. Anda dapat memprogram ulang diri Anda untuk sukses melalui deklarasi tertulis, bahwa pikiran, perasaan, ucapan dan tindakan Anda akan selalu diperbaiki ke arah yang lebih baik. Buat satu deklarasi setiap hari selama 1 bulan. Contoh terlampir, menumbuhkan mental wirausaha, melalui lingkungan dan pergaulan yang kondusif. Dorongan untuk menumbuhkan jiwa wirausaha dapat berasal dari lingkungan pergaulan teman, famili, sahabat, karena mereka dapat berdiskusi tentang ide wirausaha, masalah yang dihadapi dan cara mengatasinya, sehingga mempunyai semangat, kemampuan dan pikiran untuk menaklukkan cara berpikir lamban dan malas. Menumbuhkan mental wirausaha, melalui pendidikan dan pelatihan. Keberanian untuk membentuk jiwa wirausaha juga didorong oleh guru atau dosen di sekolah atau lembaga pelatihan. Mereka memberikan mata pelajaran kewirausahaan yang praktis dan menarik, sehingga membangkitkan minat siswa untuk berwirausaha. Menumbuhkan mental wirausaha, karena keadaan terpaksa. Banyak orang yang sukses karena dipaksa oleh keadaan. Mungkin pada awalnya tujuannya hanya untuk memenuhi kebutuhannya, tetapi karena usahanya yang keras, tidak gampang menyerah dan berputus asa, sehingga akhirnya menjadi wirausaha yang sukses. Menumbuhkan mental wirausaha, melalui proses berkelanjutan, belajar, berlatih, bertindak, sukses berkelanjutan. Kompetensi wirausaha. Seorang wirausaha membutuhkan kompetensi sebagai berikut. Kemampuan teknik, yaitu kemampuan tentang bagaimana memproduksi barang dan jasa serta cara menyajikannya. Kemampuan pemasaran, yaitu kemampuan tentang bagaimana menemukan pasar dan pelanggan serta harga yang tepat. Kemampuan finansial, yaitu kemampuan tentang bagaimana memperoleh sumber-sumber dana dan cara menggunakannya. Kemampuan hubungan, yaitu kemampuan tentang bagaimana cara mencari, memelihara dan mengembangkan relasi dan kemampuan komunikasi serta bidang dan jenis usaha yang akan dimasuki, bentuk usaha dan bentuk kepemilikan yang akan dipilih. Tempat usaha yang akan dipilih, organisasi usaha yang akan digunakan, jaminan usaha yang mungkin diperoleh, lingkungan usaha yang akan berpengaruh. Keberhasilan atau kegagalan wirausaha sangat tergantung pada kemampuan pribadi wirausaha. Ada beberapa faktor-faktor yang menyebabkan wirausaha gagal dalam menjalankan usaha barunya, adalah tidak kompeten dalam manajerial. Tidak kompeten atau tidak memiliki kemampuan dan pengetahuan mengelola usaha merupakan faktor penyebab utama yang membuat perusahaan kurang berhasil. Kurang berpengalaman, baik dalam kemampuan teknik, kemampuan memvisualisasikan usaha, kemampuan mengkoordinasikan, keterampilan mengelola sumber daya manusia, maupun kemampuan mengintegrasikan operasi perusahaan. Kurang dapat mengendalikan keuangan. Agar perusahaan dapat berhasil dengan baik, faktor yang paling utama dalam keuangan adalah memelihara aliran kas. Mengatur pengeluaran dan penerimaan secara cermat. Gagal dalam perencanaan. Perencanaan merupakan titik awal dari suatu kegiatan. Sekali gagal dalam perencanaan, maka akan mengalami kesulitan dalam pelaksanaan. Lokasi yang kurang memadai. Lokasi usaha yang strategis merupakan faktor yang menentukan keberhasilan usaha. Lokasi yang tidak strategis dapat mengakibatkan perusahaan sukar beroperasi karena kurang efisien. Kurangnya pengawasan peralatan. Pengawasan erat kaitannya dengan efisiensi dan efektivitas. Kurang pengawasan dapat mengakibatkan penggunaan alat tidak efisien dan tidak efektif. Sikap yang kurang sungguh-sungguh dalam berusaha. Sikap yang setengah-setengah terhadap usaha akan mengakibatkan usaha yang dilakukan menjadi labil dan gagal.
Dengan sikap setengah hati, kemungkinan gagal adalah besar. Ketidakmampuan dalam melakukan peralihan, transisi kewirausahaan. Keberhasilan dalam berwirausaha hanya bisa diperoleh apabila berani mengadakan perubahan dan mampu membuat peralihan setiap waktu. Beberapa potensi yang membuat seseorang mundur dari kewirausahaan yaitu pendapatan yang tidak menentu, baik pada tahap awal maupun tahap pertumbuhan. Dalam bisnis tidak ada jaminan untuk terus memperoleh pendapatan yang berkesinambungan. Dalam bisnis, sewaktu-waktu kita dapat rugi atau untung. Kondisi ketidaktentuan ini menjadi potensi seseorang mundur dari kegiatan berwirausaha. Kerugian akibat hilangnya modal investasi. Tingkat kegagalan bagi usaha baru sangatlah tinggi. Dari data diketahui bahwa tingkat mortalitas kegagalan usaha kecil di Indonesia mencapai 78%. Kegagalan investasi mengakibatkan seseorang mundur dari kegiatan berwirausaha. Padahal bagi seorang wirausaha, kegagalan sebaiknya dipandang sebagai pelajaran berharga. Perlu kerja keras dan waktu yang lama. Wirausaha biasanya bekerja sendiri mulai dari pembelian, pengolahan, penjualan, dan pembukuan. Waktu yang lama dan keharusan bekerja keras dalam berwirausaha mengakibatkan orang yang ingin menjadi wirausaha menjadi mundur. Kualitas kehidupan yang tetap rendah meskipun usahanya mantap. Kualitas kehidupan yang tidak segera meningkat dalam usaha, akan mengakibatkan seseorang mundur dari kegiatan berwirausaha. Misalnya, pedagang yang kualitas kehidupannya tidak meningkat, maka akan mundur dari usaha dagangnya dan masuk ke usaha lain. Adalah proses penentuan dan pencapaian tujuan. Tujuan melalui pelaksanaan fungsi-fungsi dasar planning, organizing, staffing, directing and controlling dalam penggunaan sumber-sumber tenaga kerja, modal, material, dan informasi. Fungsi-fungsi manajemen, perencanaan, pengordinasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan, poin-poin penting definisi manajemen. Manajer membuat keputusan yang sadar untuk menetapkan tujuan dan mencapai tujuan-tujuan. Manajer mencapai tujuan melalui orang lain. Manajer bekerja baik dengan individu maupun kelompok-kelompok. Prinsip-prinsip manajemen ILMIAN, menurut Taylor, 1991. Prinsip 1, semua pekerjaan dapat diobservasi dan dianalisis guna menentukan satu cara terbaik untuk menyelesaikannya. Prinsip manajemen ilmiah. Menurut Taylor, 1991. Prinsip 2, orang yang tepat untuk memangku jabatan dapat dipilih dan dilatih secara ilmiah. Prinsip 3, kita dapat menjamin bahwa cara terbaik tersebut diikuti dengan menggaji pemegang jabatan dengan dasar insentif, yaitu menyamakan gaji dengan hasil kerja. Prinsip 4, menempatkan manajer dalam perencanaan, persiapan dan pemeriksanaan pekerjaan. Area manajemen, A. Manajer pemasaran, A. Manajer operasi, A. Manajer keuangan, A. Manajer sumber daya manusia. Fungsi manajemen, 1. Perencanaan, 2. Pengorganisasian, 3. Penentuan personalia, 4. Pengarahan, 5. Pengendalian, 1. Perencanaan, pengidentifikasian tujuan-tujuan dan cara-cara alternatif untuk mencapai tujuan, lamanya waktu dan cakupan perencanaan, pengaruh-pengaruh dan perencanaan, kontinuitas dan fleksibilitas. 2. Pengorganisasian, kegiatan penyusunan dan pengalokasian sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi, penentuan hubungan wewenang. 3. Penentuan personalia, staffing, berusaha menentukan orang-orang yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan organisasi, mempertahankan mereka. 4. Pengarahan, directing, kepemimpinan, mengembangkan suasana iklim kerja yang baik, memotivasi karyawan. 5. Pengendalian, menentukan standar, mengukur kinerja yang sebenarnya, menganalisa hasil, melakukan koreksi apabila diperlukan. Fungsi manajemen, keterampilan teknik technical skill, keterampilan kemanusiaan human skill, keterampilan konseptual conceptual skill.